Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Juara Media. Saya kedatangan sebuah VGA card dari AMD Radeon RX 7600 XT. Ya, sebuah chipset GPU yang relatif baru, mungkin diluncurkan baru awal tahun kemarin. Kalau nggak akhir Januari, kayaknya awal Februari deh. Dan ini merupakan penerus dari RX 7600 sebelumnya, yang sebelumnya polos, nggak ada extension apa-apa. Yang ini XT. Dan kita kedatangan sampel dari brand ASRock dengan seri Steel Legend. Ya, kalau kalian suka desain Steel Legend sudah bisa mengira kan seperti apa desainnya, seperti apa gantengnya VGA card ini, dan sudah saya pasang di sini di PC board kita dan menggunakan vertical riser untuk GPU-nya, jadi bisa ke expose seperti ini. Ya, kita akan coba bahas VGA card ini RX 7600 XT yang dari ASRock Steel Legend. Kira-kira bedanya apa dengan versi sebelumnya? Kira-kira positioning harganya gimana? Dan kira-kira worth to buy or not? Ayo kita mulai. Udah sekitar 2 bulan si versi XT ini diluncurkan, tapi sepertinya masih adem ayem aja ya. Mungkin karena sebagian dari market menganggap upgrade yang dilakukan di versi XT-nya ini nggak gimana-gimana, nggak terlalu esensial. Coba kita lihat perbedaan spesifikasinya dibandingkan versi polosnya, versi 7600 non XT ya. Jadi kalau kita lihat secara GPU sama, Navi 33, secara arsitektur juga sama, RDNA 3, terus sama-sama 6 nanometer litografinya, jumlah ray tracing core, AI core, compute unit, stream processor semuanya sama persis ya. Jadi ada beberapa poin yang berbeda. Pertama di GPU clock-nya, ini beda sekitar 100-an MHz doang, yang XT lebih tinggi, dan besaran VRAM yang 2 kali lipat, dari 8 GB yang non XT, yang versi XT jadi 16 GB, jadi 2 kali lipat besaran VRAM-nya. Selebihnya kurang lebih sama, encodernya juga sama, sudah ada FU1-nya juga, dan TGP-nya berbeda. Yang XT sedikit lebih tinggi, 190-an watt, sedangkan yang non XT 160-an watt, beda sekitar 30-an watt. Jadi menurut saya pribadi, perbedaan yang paling esensial itu cuma di besaran VRAM-nya doang. Kalau GPU clock bisa lah kita akal-akalin, kita overclock manual pun bisa ya, cuman kalau VRAM kan nggak bisa. Jadi menurut saya, perbedaan yang paling esensial antara yang non XT dan XT cuman di besaran VRAM-nya yang 2 kali lipat. Oke, habis ini kita coba lihat versinya ASRock seperti apa. ASRock Steel Legend ini yang ganteng yang sudah kita pasang di PC kita. Coba kita detailkan spesifikasinya sebentar. ASRock Steel Legend, kalau kalian sudah tahu pasti sudah bisa mengira kan garis desainnya, tema warnanya ASRock Steel Legend itu seperti apa, putih, silver, bau-bau metal. Dan kalau kalian suka dengan desainnya Steel Legend, pasti VGA card ini udah nggak ada obat, ganteng banget. Apalagi kalau bisa dipasang dengan vertikal kayak gini. Jadi secara umum ya custom semua ya, custom board juga custom cooling dari mereka. Jadi secara spesifikasi sih nggak banyak beda dari versi reference yang tadi kita omongin ya. Cuman karena ini versi OC, GPU clock-nya sedikit lebih tinggi lagi, sekitar 2,8 GHz ya boost clock-nya. Terus secara umum memiliki 3 buah fan dan mereka custom juga secara blade-nya dan juga heatsink-nya untuk mengoptimalkan pendinginan. Itu klaimnya mereka seperti itu. Ada backplate-nya juga dengan tema warna yang sama. Untuk output-nya normal 3 buah DisplayPort, 1 buah HDMI, dan untuk power pin-nya butuh 8 pin kali 2. Ya, versi ASRock Steel Legend seperti ini, ganteng banget. Dan habis ini kita akan ngapain? Kita akan lihat kenapa sih AMD fokus pada hanya menambah besaran VRAM. Apakah sebegitu pentingnya besaran VRAM untuk game-game zaman sekarang? Habis ini kita akan cari tahu, kita akan coba bandingkan VGA card ini 7600 XT dengan sebuah VGA card dengan VRAM yang 8 GB. Kita akan lihat perbedaannya segimana sih besaran VRAM di game-game modern zaman sekarang. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu proses perakitan PC kita kali ini. Kita dibantu oleh Stephen Bob dari Gamer Nexus. Jangan kemana-mana.
Saya boleh paham sih kenapa AMD fokus pada besaran VRAM di versi XT-nya ini. Karena memang kebutuhan game-game zaman sekarang ini untuk VRAM-nya gede banget ya. Title-title game yang memiliki tekstur yang detail banget itu terutama butuh VRAM yang gede. Kita nggak usah ngomong gaming di 4K atau 2K ya. Di Full HD aja ada beberapa title game yang saya temukan. Ini butuh VRAM lebih dari 8 GB. Ini salah satunya ya, Far Cry 6. Kita ambil VGA card untuk pembanding adalah RTX 4060 ya. Yang menurut saya secara level harga nggak jauh beda. Dan hanya memiliki 8 GB VRAM. Kita akan lihat, ini kita akan coba jalankan internal benchmarknya dengan kita hidupkan fitur HD teksturnya dan juga ray tracingnya kita hidupkan tanpa upscaling. Kita lihat ya, yang saya highlight kotak merah ini adalah kebutuhan VRAM dari game tersebut ya. Jadi di awal kalau kita lihat memang kebutuhan VRAM-nya masih di bawah 8 GB. Dan kalau kita lihat FPS-nya perbedaannya tipis lah, 2-3 FPS antara 4060 dan RX 7600 XT. Tapi begitu scene-nya itu membutuhkan menampilkan tekstur yang lebih detail seperti vegetasi, tanam-tanaman yang memang secara tekstur lebih detail, itu kebutuhan VRAM-nya meningkat sampai di atas 8 GB. Kita bisa lihat di sisi yang 7600 XT bisa sampai ke 11 GB. Dan kalau kita lihat FPS-nya sudah drop jauh ya. Jadi perbedaannya dengan yang 7600 XT ini sudah sampai puluhan belasan FPS lebih rendah. Dan bahkan sampai di akhir scene internal benchmark ini kita bisa lihat FPS-nya dari RTX 4060 ini tinggal separuhnya, bahkan nggak sampai separuhnya dari yang 7600 XT karena sudah kepenuhan banget VRAM dari 4060-nya yang cuma 8 GB. Apalagi kalau di resolusi yang lebih tinggi, kita coba di 2K ya. Ini juga kondisinya sama, di awal mungkin bedanya dikit, cuma di akhir dropnya bisa jauh banget, bahkan dia sampai separuhnya dari si 7600 XT. Dan ini salah satu penyebab kenapa mungkin AMD fokus pada besaran VRAM pada versi yang XT-nya ini. Dan ternyata bukan cuma masalah FPS drop yang ekstrim ya ketika kita menjalankan game dan VRAM-nya yang dibutuhkan si game tersebut kurang ya, tidak bisa di-provide oleh VGA card yang kita pakai. Ada beberapa gejala lain yang saya temukan salah satunya di game Forspoken ini. Kita sama-sama menjalankan internal benchmark ya biar scene-nya bisa identik. Ternyata ketika kita jalankan internal benchmarknya, di beberapa scene di akhir, ini ada beberapa scene memang internal benchmarknya, kita bisa lihat bahwa objek yang ditampilkan oleh game tersebut berbeda. Jadi kalau kita lihat, kita freeze di sini, kita bandingkan image yang sebelah kanan ini yang 7600 XT, yang kiri ini yang 4060, kita bisa lihat objek yang di-load oleh game tersebut berbeda. Karena si game ini cukup pintar bisa mendeteksi hardware yang digunakan, VRAM di GPU yang digunakan, dan ketika dia ngerasa VRAM di GPU-nya itu tidak mencukupi untuk nge-load semua objek, dia akan membatasi objek-objek yang akan di-load. Bukan hanya teksturnya saja yang dibatasi, cuman objeknya pun ada beberapa yang dihilangkan. Jadi ini juga poin yang cukup menarik ketika kalian menggunakan VGA card dengan VRAM terbatas dan games-games zaman sekarang yang kalian mainkan itu butuh VRAM lebih besar, kemungkinan besar juga kalian akan kehilangan beberapa detail dan beberapa objek di game-game yang kalian mainkan. Iya, dari tes singkat tadi saya mulai paham sih kenapa AMD konsen pada meningkatkan kapasitas VRAM di VGA card seri XT-nya ini, 7600 XT. Karena memang sekarang ini ternyata game-game modern sekarang itu butuh VRAM yang gede banget apabila ingin dijalankan dengan maksimal. Tadi kita lihat bukan di 4K, bukan di 2K, bahkan cuma di Full HD aja, Far Cry 6, game 3-4 tahun yang lalu, itu butuh VRAM yang gede banget, lebih dari 8 GB. Jadi mungkin itulah fokusnya AMD, kenapa di XT ini mereka lebih konsen untuk memperbesar kapasitas VRAM ya. Jadi emang yang utama yang berbeda dari XT ini dengan versi yang non-XT adalah besaran VRAM-nya, 16 GB. Dan kalau kita ngomong ke depannya harusnya juga ini semakin dibutuhkan karena memang game-game zaman sekarang, game-game yang rilis setahun kemarin atau bukan awal-awal tahun ini itu secara visual juga luar biasa, secara tekstur juga detail banget. Harusnya secara teori itu juga butuh VRAM yang gede. Dan 7600 XT ini dari berbagai brand sudah diluncurkan di market, dijual juga di Indonesia dengan range harga antara 5 jutaan sampai 6 jutaan, tergantung brand sama serinya. Kalau yang ini, yang ganteng banget ini dari ASRock Steel Legend, ini dijual di angka sekitar 6,3 juta, 6,2, 6,3 lah. Dan menurut saya di price point seperti itu, 7600 XT masih merupakan VGA card salah satu yang termurah dengan VRAM 16 GB. Ya, jadi realitanya memang kita butuh VRAM gede apabila kita ingin memainkan game-game kekinian dengan nyaman. Apalagi game-game yang upcoming misalkan. Beberapa sudah ada teasernya yang memperlihatkan visual yang sedemikian realistis dengan tekstur yang sangat detail dan perkiraan saya itu juga pasti butuh VRAM yang gede banget. Ya, jadi menurut saya dengan harga segitu 7600 XT masih menjadi cukup menarik karena VRAM-nya gede dan performance GPU-nya juga masih cukup bisa diandalkan.
dan nggak ada saingannya. Jadi nggak banyak alternatif VGA card dengan VRAM 16GB di angka harga 5-6 juta ya. Kalau dari Nvidia yang paling rendah yang 16GB itu 4060 Ti. Itu pun harusnya harganya masih sekitar 8 juta ya. Dan kalau kita ngomong dari Radeon sendiri sebenarnya masih ada 6800 ya, RX 6800, cuman kayaknya udah discontinue deh. Sebenarnya ada satu lagi ya, dari Intel Arc tuh ada Arc 770, harganya juga harusnya sekitar 6 jutaan. Tapi nggak tahu nih isu drivernya sudah mature atau belum. Yang jelas ini menjadi salah satu yang cukup menarik di range harga segitu dengan VRAM 16GB. Itu menurut saya. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Itu aja sharing singkat kita pada video kali ini tentang ASRock Steel Legend RX 7600 XT. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Sudah.